Ya, kita mau langsung lanjut ke Dokter Mita. Dokter Mita, kok tadi Anda mengatakan bahwa filler ini tidak diperuntukkan untuk bagian tubuh misalnya payudara. Jadi aplikasinya yang seharusnya diperbolehkan dalam dunia medis untuk apa? Untuk filler sendiri, filler yang hyaluronic acid ya, itu sampai sekarang masih digunakan. Nah, filler hyaluronic acid ini memang masa hidupnya dalam tanda kutip itu terbatas gitu. Maksimal mungkin hanya sampai 18 sampai 24 bulan. Itu sudah terserap sendiri di dalam tubuh gitu. Nah, filler itu untuk apa? Selama ini kita memang untuk tindakan-tindakan rejuvenasi, untuk anti-aging gitu. Misalnya untuk enhance bagian-bagian tertentu di wajah, dagu misalnya, itu bisa. Kemudian misalnya ada aging, pipinya longsor gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu perbaiki appearance-nya dengan penggunaan filler. Dan filler dipakai di wajah itu kan juga nggak banyak ya, gitu kan. Paling banyak mungkin ya 5-10 cc pun itu udah banyak banget gitu. Jadi rata-rata sih di bawah itu, karena kan tindakan single gitu biasanya nggak perlu banyak gitu. Dan itu benar-benar hyaluronic acid loh, bukan filler semi permanen yang bertahan sampai 5 tahun. Nah, itu malah jadi tanda tanya sebetulnya apa yang dimasukin kok sampai bisa sepanjang itu gitu kan. Kita masih pakai tapi filler-filler yang hyaluronic acid, benar-benar isinya itu. Dok, gitu. Tadi kalau dengar dari pernyataannya Mbak Meican bahwa kan yang bersangkutan sempat ke rumah sakit, katanya saran dokter adalah si isi filler ini tidak akan mungkin hilang seluruhnya kecuali diangkat. Betul. Demikian, Dok? Iya, betul. Jadi ketika si ini ibaratnya payudara, kemudian di filler itu kan keliling, kadang-kadang nggak cuma satu suntikan aja, tapi dia mungkin di beberapa area karena kan maksudnya untuk membesarkan gitu. Nah, ketika itu dibersihkan, itu jadi nggak bisa benar-benar bersih total, kadang-kadang masih ada sisanya gitu. Nah, sisanya tadi mungkin bisa jadi jaringan parut kah, atau mungkin tertinggal di situ bisa menyebabkan infeksi yang masih berulang lagi kah, kayak gitu. Jadi memang nggak bisa benar-benar diambil, dibersihkan total. Nah, Dok, kalau misalnya tadi Mbak Meican juga menyebutkan ada beberapa temannya yang mengalami hal serupa, tapi ada juga rekan-rekan lainnya yang nampaknya sih masih baik-baik saja gitu ya. Nah, ini kemungkinannya apa? Ada yang berdampak langsung dan ada yang mungkin berdampak tidak langsung atau bagaimana, Dok? Ya, betul. Jadi gini, kalau yang tidak ada belum atau mungkin saat ini belum ada reaksi negatif, ya mungkin itu lagi beruntung aja. Yang tidak beruntung seperti Mbak Meica dan yang lain-lain itu justru lebih banyak gitu. Makanya karena efek sampingnya itu banyak, maka tindakan ini dilarang saat ini. Udah nggak boleh lagi gitu. Kalau mau membesarkan payudara tadi ya, misalnya menambah volumenya, tindakan yang paling aman saat ini adalah implan. Implan yang paling aman itu ya? Pasang implan ke dokter spesialis bedah plastik atau fat transfer. Gitu. Baik. Dua itu aja yang masih bisa dilakukan. Yang aman ya, yang aman sesuai dengan ilmuwan, bisa dipertanggungjawabkan secara medis tindakannya gitu. Dua itu yang bisa dikerjakan. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Meica. Mbak Meica, boleh cerita sekarang ini perawatan seperti apa yang tengah dijalani oleh Mbak Meica? Selama ini minum obat, check up ke dokter, terus pokoknya aku benar-benar ngedon banget buat cerita lagi. Pokoknya perawatannya ganti perban, check up, minum obat. Tapi untuk sekarang perbannya udah dibuka, tapi ada sebagian teman aku juga yang belum perbannya dibuka, masih kayak infeksi. Kalau untuk sekarang keadaan aku udah lumayan kering, udah lumayan membaik. Cuman ya kadang-kadang masih kayak ada ngerasa sakit sedikit gitu. Mungkin apa yang kata dokter bilang bahwa cairan ini masih tersisa di dalam payudara aku. Nah, masih ada nyeri yang konsisten nggak Mbak Meican sampai sekarang? Masih sampai kadang aku langsung minum obat. Begitu aku ngerasa sakit aku langsung minum obat. Nah, ini juga berarti dirasakan sama ya dengan 4 orang rekannya Mbak Meican? Semuanya sama. Semuanya sama. Oke. Mbak Meica, kalau sempat tanya ke dokter rasa nyeri dan lain sebagainya, ini bagaimana penanganannya? Bisa hilang dalam jangka waktu berapa lama? Sempat bertanya itu nggak? Ya waktu itu sempat bertanya ya dibuang. Kalau memang nggak mau ngerasain sakit lagi, payudara aku dibuang dengan diangkat semuanya sampai cacat. Karena kalau kita masih kayak sedikit-sedikit gitu,
masih ada sisa cairannya dan mungkin tidak cukup sekali untuk operasi. Contohnya teman saya yang kemarin itu yang udah diwawancari yang lain, dia sampai 2 kali operasi, mungkin amit-amit mungkin nanti juga terjadi kepada aku dan yang lainnya. Tapi cuma mujizat aja kali ya, semoga aja sembuh. Oke. Nah, saya balik lagi ke bulan November nih Mbak Mei-chan ketika memutuskan untuk saya akan filler payudara begitu pada saat itu. Nah, yang memotivasi utama pada saat itu apa? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan mungkin atau profesionalisme Mbak Mei-chan? Sebenarnya maaf ya, sebenarnya payudaraku memang udah aslinya gede, cuman kayak udah agak nurun mungkin ya, udah faktor umur. Aku nggak ada mikir untuk membesarkan, cuma ingin mengencangkan aja karena filler itu kan ada buat mengencangkan, ada yang buat membesarkan. Kalau aku kan cc-nya nggak terlalu banyak, jadi aku cuma memilih untuk mengencangkan aja dan aku pikir ya semuanya aman, ternyata malah menjadi malapetaka begini. Oke. Sempat browsing nggak misalnya gini, mungkin kan ini apa tindakan medis gitu ya akan berpengaruh pada badan kita gitu. Sempat browsing nggak cari tahu apa sih filler ini, kemudian yang aman gimana dan lain sebagainya? Iya, aku nggak tahu, aku kuper banget. Enggak, aku nggak tahu. Tahu aku sering filler di daerah muka. Okay. Aku ngerasa baik-baik aja gitu ya kan. Pas aku coba di sini ya semoga aja baik-baik, ternyata malah begini. Nah, yang muka sama yang mohon maaf yang payudara itu orangnya sama? Maksudnya kliniknya sama? Enggak, aku ke klinik langsung. Okay. Kalau muka perawatannya aku ke klinik. Nah, Mbak Mei-cha, tadi kan Dokter Mita mengatakan Mbak Mei-cha ya, kalau misalnya filler payudara ini jarang sekali atau bahkan tidak mungkin dokter yang melakukan. Mbak Mei-cha gimana tanggapannya? Aku untuk kemarin aku belum tahu kalau filler itu dilarang. Bukan, karena selama ini aku pakai yang filler di melakukan muka itu baik-baik memang aja. dokter atau bukan setahu Mbak Mei-cha? Dia bilang udah sekolah, ada sertifikat, ada izin. Nah, makanya aku percaya. Udah gitu kan review dari Instagramnya semua bagus-bagus. Tuh. Oke, nah. Oh, ada satu lagi yang aku mau itu bilang. Bahwa orang tersebut waktu setelah kejadian ini, orang tersebut masih beredar menjual produknya di medsos, di kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dia masih menjual itu cairannya. Oke. Namanya sama, akunnya sama, artinya dengan yang di Instagram sama? Instagram yang mana ya? Enggak, beda-beda. Oh beda, oke. Beda, tapi setahu aku itu orangnya itu, karena waktu aku searching itu nggak ada lagi, cuma dia yang jualan. Oke. Nah, jadi langkah yang akan dilakukan Mbak Mei-cha setelah ini apa? Apakah memang akan menempuh jalur hukum atau seperti apa Mbak Mei-cha? Dari awal pengennya dia mempertanggungjawabkan. Dari awal kita udah bernegosiasi untuk secara kekeluargaan, meminta pertanggungjawabannya bagaimana untuk menyembuhkan kita. Tapi orang tersebut malah sempat kabur pada hari tersebut. Dan akhirnya kita melakukan untuk proses hukum dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan sesuai prosedur yang ada. Oke. Sorry, Mbak Mei-cha tadi menyebutkan ada negosiasi secara kekeluargaan gitu ya. Mungkin kan berarti artinya kalau udah ada dampak negatifnya, Mbak Mei-cha ketemu sama orangnya langsung kan? Keluh kesahnya dikeluarkan di situ. Nah, respon si orang ini apa? Dia bilang berjanji bakal menyembuhkan kita, tapi sampai sekarang sama sekali dia nggak ada itikat baik untuk membantu kita. Misalkan contoh membawa kita berobat, cek gitu ya kan, membantu mengobati lah, tapi sama sekali enggak. Dia cuma hanya iming-iming doang. Oke. Nah, waktu ketemu itu juga berarti masih mengakui bahwa dirinya adalah dokter profesional bersertifikat gitu? Oh, dia bilang katanya yang lain aman-aman aja. Saya sering melakukan tindakan ini, tapi yang lain aman-aman aja. Kenapa kalian bisa begini gitu? Untuk apa kita bohong sampai datang langsung ke rumahnya waktu itu? Oke. Nah, Mbak Mei-cha sudah koordinasi dengan polisi. Sekarang ini proses hukum sudah sejauh mana, Mbak? Sudah 3 kali panggilan, tapi belum dinaikin jadi tersangka. Oke, baik. Nah, Mbak, ini juga informasi soal ini kan Mbak Mei-cha upload di akun medsos ya, di Instagram ya gitu. Betul. Butuh keberanian besar sebenarnya untuk... sangat malu, dan itu benar-benar aku mikir-mikir sampai nanya-nanya gimana ya. Aku cuma takut terjadi kepada orang lain. Sebab yang aku lihat orang itu masih beredar dan aku nggak mau sampai ada orang lagi gitu kan. Seperti aku dan yang lainnya, aku nggak mau. Makanya di situ aku mencoba memberanikan diri semenjak teman aku sendiri speak up sendiri, dan akhirnya aku mendukung dia untuk semuanya buka suara bahwa filler payudara ini berbahaya. Oke. Setelah kejadian ini sampai di titik ini,
apa yang bisa Mbak Mecha dan teman-teman mungkin menjadi pelajaran ya? Ini juga buat followersnya Mbak Mecha, buat publik juga agar lebih tahu dengan prosedur medis yang tepat begitu. Ya, aku cuma bisa bilang hati-hati sebelum bertindak, lebih baik kita cari tahu dulu. Dan jangan sampai dikerjakan kalau bukan dengan dokter sendiri. Kalau aku kan memang dikerjakan, aku rasa tuh dia bukan dokter, tapi dia meyakinkan aku bahwa dia sudah ada izin, dan ada sertifikat, dan sudah berapa tahun dia menjalankannya gitu. Jadi kita percaya aja gitu pikirnya. Oke, baik Mbak Mecha. Terakhir, Dokter Mita, mungkin ada yang ingin atau bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Mbak Mecha dan beberapa teman Mbak Mecha juga speak up ya di media sosial. Benar-benar butuh keberanian yang sangat-sangat besar gitu ya untuk bisa speak up hal kayak gini gitu. Karena saya yakin di luar sana ada banyak sekali serupa dengan Mbak Mecha juga korban-korban tapi tidak berani speak up gitu. Nah ini kita benar-benar apresiasi yang sangat-sangat besar sekali dan kita doakan mudah-mudahan Mbak Mecha dan teman-teman juga segera pulih. Amin. Satu pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat luas dari kejadian ini adalah jangan terulang lagi. Ini korban sudah berbicara, sudah menyampaikan yang dikeluhkan, yang dirasakan untuk benar-benar untuk edukasi secara luas ke masyarakat. Jadi jangan sampai terulang lagi kejadian yang sama gitu. Oke, jangan terulang lagi. Ingat, filler payudara itu berbahaya. Jangan dikerjakan. Kalau pengen enhancement, breast enhancement, silahkan ke dokter spesialis bedah plastik Implan untuk tadi ya? implan atau fat transfer. Oke, nah tapi filter gini dok, kita berharap ini semua juga tidak berulang gitu. Tapi ketika di media sosial sudah arus informasinya begitu banyak, kan minimal dari kita sendiri sudah bisa memfilter informasi itu sendiri. Betul. Katakanlah kita sebagai orang yang ingin filler gitu. Apa step-step filterisasi yang harus kita tempuh di situ dok, agar yaitu filter yang kita terima itu sehat dan juga memang tidak dilarang secara medis? Ya, oke. Pertama, kalau ingin mengerjakan tindakan filler, ini di luar filler payudara dan bokong ya, karena kalau filler udah dilarang payudara gitu ya, kan clear ya? Sudah dilarang, ini udah jelas dilarang, nggak boleh. Nah ini untuk filler yang lain misalnya. Satu, selalu pastikan kita lakukan tindakan filler ini di klinik. Jadi kayak home service gitu udah harus dicurigai dok? Jangan, gimana? Yang home service itu udah dicurigai gitu? Harus dicurigai, karena dokter itu tidak home service. Dokter tidak home service. Dokter praktek di tempat praktek, di rumah sakit, di klinik yang legal, pasien yang datang. Bukan dokter yang mendatangi pasien. Nah, dokter mendatangi pasien ada kondisi khusus, tapi bukan untuk filler ini ya. Misalnya ada rawat luka atau lain-lain, pasiennya mungkin tidak bisa mobilitas, itu dokter bisa datang ke lokasi pasien, tapi tidak untuk tindakan filler ini. Tindakan filler, tindakan medis harus dikerjakan di klinik oleh dokter. Jangan sekali-sekali hanya, oh ini sudah ada sertifikatnya, oh ini berkelit, kata-kata yang berkelit itu ngeles, jangan mau. Semua dokter yang praktek di Indonesia itu pasti punya surat registrasi, ada SIP-nya, izin praktek, surat izin prakteknya harus ada, STR, surat tanda registrasi dokter itu harus ada. Dan semua dokter yang berpraktek di Indonesia itu pasti harus terdaftar di KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Silahkan cek browsing namanya di situ, nama lengkapnya ya, harusnya muncul. Kalau tidak ada dalam daftar KKI, tanda tanya besar, dokter dari mana, gitu. Itu sih teman-teman yang perlu hati-hati itu. Satu lagi mungkin dokter, dari sisi medis yang terbaik buat Mbak Mecha dan teman-temannya apa sekarang? Ya, yang terbaik yang pertama adalah sebisa mungkin semua sisa cairan yang dimasukkan harus dikeluarkan sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Jadi mungkin tadi betul seperti yang Mbak Mecha sampaikan, beberapa temennya bahkan sampai menjalani prosedur operasi beberapa kali. Karena kadang-kadang sekali nggak bisa beres, gitu. Perlu pengulangan, nanti dibersihkan lagi, kayak gitu. Semaksimal mungkin sampai yang tersisa tuh sedikit banget lah, gampangnya seperti itu. Dan itu tadi memang butuh waktu, biaya yang banyak. Jadi tadi Mbak Mecha bilang mungkin
tindakannya cuma 4 juta gitu. Tapi untuk beresin kekacauan ini semua bahkan bisa ratusan juta loh keluar. Iya. Gitu. Jadi kan nggak ini ya, nggak worth it gitu ya. Jadi tadi pelajaran untuk teman-teman semuanya harus hati-hati, ekstra hati-hati lagi. Baik, semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama, termasuk juga untuk Mbak Meica dan juga teman-teman. Semoga bisa cepat pulih kembali dan sehat selalu. Ya. Terima kasih Mbak Meica dan juga Dr. Mita atas waktunya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita harus jadi dulu snack ya, Mbak ya. Ya. Saat lagi kita akan hadirkan informasi mengenai tanah bergerak di wilayah Sukabumi. Oke, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.